aja. Ya. Hello, good morning everyone. Thank you in advance for this time given to us. So that this afternoon we from Group 2 would like to present our material, yaitu tentang bedah artikel yang berjudul Menjelajahi Presentasi Matematika dalam Memecahkan Masalah yang Tidak Terstruktur, kasus fungsi kuadrat. Okay, next. But before that, let me ask a moderator introduce our group members. Yeah. First is Aurelia Dinda, Dara Azahra, Dian Christian, Elia, Nuraini, Liana, Elmi, Rizky, M. Fauzan, dan Rindika Popi. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, untuk materi pertama yaitu rangkuman bab pendahuluan. Representasi matematis berarti mengungkapkan suatu konsep matematika dalam berbagai cara seperti bahasa, simbol, gambar, diagram, model, grafik, atau objek fisik. Representasi matematis sebagai produk eksternal berarti ekspresi ide-ide matematis. Sebagai proses internal itu adalah teknik mengungkapkan ide-ide matematika. Representasi matematis harus ditekankan dalam proses pembelajaran matematika karena kemampuan siswa dalam mempresentasikan masalah dapat membantu mereka memecahkan masalah matematika. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang kompleks dan terbuka serta melibatkan fungsi kuadrat. Soal-soal aplikasi fungsi kuadrat dalam memecahkan masalah matematika dan kehidupan nyata banyak digunakan dalam pendidikan matematika. Representasi visual dari masalah dunia nyata dengan konsep fungsi kuadrat memberikan pemahaman yang lebih tentang penerapan matematika dalam kehidupan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang kedua yaitu bab metode, rangkuman bab metode. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan pendekatan kualitatif karena analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Maka peneliti melakukan triangulasi untuk data yang dianalisis. Data diperoleh melalui penyelesaian tugas masalah tidak terstruktur tentang fungsi kuadrat yang grafiknya melalui satu titik dengan metode berpikir keras. Selanjutnya dilanjutkan oleh Elmi. Baik, selanjutnya itu beberapa catatan dibuat oleh peneliti selama sesi pemecahan tugas. Peneliti meninjau lembar jawaban dan catatan lapangan peserta untuk menilai representasi matematis yang diperoleh. Prosedur penelitian dilakukan untuk memperoleh data representasi matematis yang digunakan dalam memecahkan masalah yang tidak terstruktur. 1. Peserta diminta memecahkan masalah yang dituangkan dalam lembar kerja yang berbeda untuk memecahkan masalah. 2. Peneliti mewawancarai subjek untuk memverifikasi data bahwa data uji ditulis berdasarkan kerangka analisis yang ditujukan. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, di sini ada rangkuman bab hasil. Berdasarkan kerangka pada tabel 1, subjek pertama CML menggunakan metode yang lebih prosedural dalam menyelesaikan masalah. CML menyadari bahwa ada kekurangan informasi dalam soal, jadi berasumsi bahwa ada banyak jawaban yang benar. Serupa dengan CML, subjek kedua, AZ, juga menyadari bahwa ada kekurangan informasi dalam soal, sehingga mengira ada banyak jawaban yang benar. AZZ memilih metode trial dari error dengan mensubstitusi titik-titik ke dalam persamaan yang telah ditentukan. Oke, saya serahkan ke pemateri selanjutnya.
Baik, selanjutnya rangkuman mengenai bab pembahasan. Berdasarkan kerangka teori dan hasil, kami menemukan bahwa kedua subjek memiliki metode yang berbeda dalam menggunakan representasi matematis untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemecahan masalah didasarkan pada kemampuan mereka untuk membangun representasi dalam situasi pemecahan masalah. Proses pemilihan representasi masalah menyebabkan karakteristik yang berbeda ketika menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur, yaitu pemecahan masalah verbal simbolik dan simbolis verbal. Karakteristik ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara keberhasilan dalam memecahkan masalah yang tidak terstruktur dengan keterampilan penerjemah representasi. Baik, selanjutnya, temuan ini mengikuti yang mengatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara keberhasilan dalam memecahkan masalah dan keterampilan dalam konstruksi, penggunaan, dan artikulasi representasi. Temuan lainnya dari penelitian ini adalah selain keragaman representasi, ketepatan proses penerjemahan antar jenis representasi juga menentukan keberhasilan pemecahan masalah. Menyatakan, rapatnya mau berhenti. Mengatakan bahwa representasi terjemahan mengurangi tingkat abstraksi dari sebuah representasi. Hal ini mengatakan bahwa ketetapan dalam menentukan representasi sumber dan sasaran, pemanggilan dan pengetahuan sebelumnya, dan proses pemetaan antara representasi sumber dan representasi target merupakan aspek penting dalam proses penerjemahan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini menganalisis tentang proses penerjemahan representasi matematis serta mengidentifikasi representasi matematis dengan menerapkan aktivitas pemecahan masalah yang tidak terstruktur terhadap pendekatan pembelajaran kepada siswa dalam pendidikan matematika. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk representasi matematis siswa mempengaruhi kompetensi pemecahan masalah tidak terstruktur. Skema representasi siswa pendidikan matematika dalam menyelesaikan masalah tidak struktur menunjukkan bahwa mereka cenderung menggunakan representasi verbal simbolik dan simbol verbal. Representasi verbal dan simbolik digunakan siswa pendidikan matematika untuk menghitung, mendeteksi, mengoreksi kesalahan, dan membenarkan jawaban mereka. Tetapi representasi visual digunakan siswa pendidikan matematika untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, penelitian akan dilakukan dengan menambah jumlah mata pelajaran dan memperpanjang masa studi hingga diperoleh pola translasi representasi matematis dalam menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih juga kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan perhatiannya. Cukup sekian dan terima kasih.